Bab 809. Satu pedang merobek langit. Suara dengungan pedang naik ke langit. Hanya dengan suara dengungan pedang, itu langsung menghancurkan ratusan guntur dewa ungu tua di atas kepala warrior yang. Dan pakaian warrior yang semuanya hancur. Di tubuhnya ada retakan padat seperti jaring laba-laba, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dan pedang itu hanya keluar setengah. Seolah-olah merasakan kengerian pedang warrior yang, mata ilusi jalan surga itu tiba-tiba berkedip dan guntur dewa ungu tua dengan panjang hampir 1000 kaki muncul darinya, tetapi itu bahkan lebih ilusi, seolah-olah embusan angin dapat membuatnya menghilang sepenuhnya. Tentu saja, warrior yang lebih tak tertahankan daripada itu. Saat ini, warrior yang tidak hanya retak di tubuhnya, bahkan di wajahnya, dan di tangannya juga retak lebih besar, terlihat sangat menakutkan. Warrior yang menatap mata jalan surga, tangan kanannya memegang gagang erat-erat, tangannya gemetar. "Kakak." Ivy memandang warrior yang seperti ini, air mata langsung menetes. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ujung langit, warna mengerikan muncul di wajah kecilnya. "Aku akan memakanmu." Ivy naik ke langit, dan di atas kepalanya, sebuah mulut besar yang menutupi langit muncul, menggigit ke arah pilar guntur ungu besar. Bang! Guntur dewa ungu besar itu langsung menghancurkan mulut besar di atas kepala Ivy, dan kemudian jatuh ke arah Ivy. Wajah Ivy pucat. Ivy. Mata warrior yang hampir pecah, dan pada saat ini, ujung langit tiba-tiba muncul cahaya putih. Cahaya putih itu sangat cepat, dan datang ke Ivy dalam sekejap, lalu membungkus Ivy, dan kemudian melintas melewati tempat kejadian dan menghilang ujung langit. Kakek jenggot putih. Pada saat cahaya putih menghilang, warrior yang samar-samar mendengar teriakan Ivy. Melihat adegan ini, warrior yang menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang yang menembak tadi pastilah orang tua yang mengajari Ivy menelan langit di awal. Dengan kekuatan lawan, cukup untuk melindungi Ivy. Dan pada saat ini, guntur dewa ungu tua telah mencapai puncak kepala warrior yang hanya kurang dari 100 kaki jauhnya. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan kilatan tekad melintas di matanya. Dia tahu bahwa dia kehabisan waktu, karena efek pengekposan jiwa mulai menyerangnya. Setelah 10 detik, alamnya tidak tahu akan jatuh kemana. Bukan hanya itu, takutnya dia akan langsung meledak dan mati. Memikirkan hal ini, mata warrior yang berkilat mengerikan, memegang gagang pedang di tangan kanannya dan menariknya keluar tiba-tiba. Bersenandung. Leluhur pedang naik ke langit dengan suara pedang keluar dari sarung pedang kuno, suara pedang mengguncang dunia, dan dunia bergetar. Kecuali guntur dewa ungu tua yang besar, guntur dewa ungu tua di atas kepala warrior yang semuanya hancur dalam sekejap dan berubah menjadi fragmen energi di langit dan leluhur pedang membawa cahaya pedang ke langit. Ketika bersentuhan dengan guntur dewa ungu tua yang besar, ada keheningan sesaat, dan kemudian dengan suara mencicit, leluhur pedang memotong guntur dewa ungu tua itu dengan mudah. Leluhur pedang menembus langit dan menembus mata jalan surga. JSS. Tak terhitung banyaknya energi pedang menyembur dari leluhur pedang, silih berganti terus membentur mata jalan surga. Setelah 3 detik, bang! Mata jalan surga hancur dalam tatapan warrior yang. Kemudian, bang! Ada suara keras lainnya, dan segala sesuatu di pandangan warrior yang terdistorsi, dan serangkaian raungan bergema di telinganya. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, tidak hanya jari-jarinya, tetapi juga kelopak matanya. Setelah memejamkan mata, warrior yang merasa sangat sakit,
sangat sakit, dia hampir koma karena rasa sakit itu, dan dia sedikit sadar. Dia tidak bisa membuka matanya, dia hanya bisa merasakan ada sesuatu di sekelilingnya yang mencabik-cabiknya, dan rasa sakit yang tajam yang menusuk jauh ke dalam tulangnya membuatnya segera mati. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, rasa sakit yang tajam tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih kuat, dan kesadarannya menjadi semakin kabur, bahkan rasa sakit yang tajam yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang pun tidak dapat membuatnya lebih sadar. Ketika kesadaran jatuh ke dalam tidur nyenyak, warrior yang banyak berpikir, Irene An, Clara Xiao, Vero Ding, Kelly Yang. Tiba-tiba, warrior yang merasa seperti didorong ke bawah oleh sesuatu, dan kemudian, kesadarannya benar-benar kabur dan dia langsung pingsan. Entah sudah berapa lama, warrior yang tiba-tiba mendengar suara seseorang. Dia ingin membuka matanya, tetapi dia tetap tidak bisa membukanya. Dia ingin menggerakkan tangannya, tetapi dia menemukan bahwa tangan dan kakinya sendiri sepertinya bukan miliknya. Apa yang telah terjadi? Warrior yang merasa ngeri, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya, dan tidak tahu berapa lama setelah usahanya, dia perlahan membuka matanya. Seberkas cahaya muncul di garis pandangnya, cahaya itu begitu menyilaukan sehingga dia menutup matanya lagi. Pada saat ini, meskipun pikirannya masih sangat pusing, hatinya sangat lega. Dia mencoba memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ingatannya hanya tinggal pada saat mata jalan surga dihancurkan oleh pedang, dan sisa ingatannya kosong. Jika selamat dari bencana, akan ada keberuntungan di masa depan. Warrior yang tidak lagi memikirkan hal-hal itu, dia hanya tahu bahwa sekarang dia masih hidup. Prioritas utama adalah pulih dari cederanya. Dia memeriksa tubuhnya sendiri, dan tiba-tiba, rasa panik menyebar dari lubuk hatinya ke seluruh tubuhnya. Jiwa pedang telah jatuh ke tingkat 1. Alam telah jatuh ke alam fana. Meridian di tubuhnya telah patah setiap inci, tidak hanya meridian, tetapi bahkan tulang seluruh tubuhnya telah retak. Inilah alasan utama mengapa dia tidak bisa bergerak. Tentu ini bukan apa-apa, yang terpenting pagoda Hongmeng kembali ke bentuk pusaran kecil semula. Dia tidak bisa masuk ke pagoda Hongmeng lagi. Sheila King, Fanny, Lesti, Mimi Lei, bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka akan baik-baik saja? Memikirkan Sheila King dan wanita lain, warrior yang benar-benar panik. Dia tidak menyangka pagoda Hongmeng ini akan kembali menjadi pusaran kecil. Setelah beberapa lama, warrior yang berusaha keras untuk menenangkan dirinya, dia tahu bahwa saat ini, dia tidak boleh panik. Lantai pertama pagoda Hongmeng adalah dunia yang terbentuk sendiri. Sheila King dan yang lainnya ada di dalamnya. Seharusnya tidak ada masalah. Sekarang setelah kembali ke bentuk pusaran kecil, pasti ada hubungannya dengan aku. Kalau mau membukanya kembali, aku harus memulihkan kekuatanku. Warrior yang tidak berusaha menenangkan diri. Lagi pula, Aquala terkunci di sana begitu lama dan tidak ada yang terjadi. Sheila King dan yang lainnya seharusnya tidak ada hubungannya di sana, tetapi kekuatan Sheila King dan yang lainnya jauh lebih rendah daripada Aquala dan Aquala istimewa, jadi dia tahu betul bahwa pagoda Hongmeng harus dibuka dalam waktu singkat, jika tidak Sheila King dan wanita lain pasti akan dalam bahaya. Kembalikan kekuatan. Memikirkan hal ini, warrior yang mau tak mau pusing. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual. Tidak hanya tidak ada kemampuan untuk menyerap energi spiritual, tetapi juga kemampuan untuk bergerak pun hilang. Bagaimanapun, dia benar-benar menjadi cacat sekarang. Roh pedang.
Saat ini, dia tiba-tiba teringat roh pedang. Bagaimana kondisi roh pedang? Dia segera menghubungi roh pedang, namun roh pedang tidak merespon sama sekali. Warrior yang sedikit panik, tapi untungnya dia merasakan sesuatu menekan dirinya sendiri. Dia menggerakkan tangannya ke dadanya dengan sangat bertekad. Ketika dia menyentuh benda yang menekan dadanya, hatinya tiba-tiba lega, karena itu adalah sarung pedang kuno. Ih, sarung yang aneh. Pada saat ini, suara wanita yang sangat merdu tiba-tiba terdengar di telinga warrior yang, dan kemudian, semburan aroma muncul di wajahnya. Nona Van, tolong hargai dirimu sendiri. Pada saat ini, suara pria yang dingin masuk ke telinga warrior yang, dan kemudian, bang. Tiba-tiba, warrior yang merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, dan kemudian, seluruh tubuhnya langsung menggosok tanah dan terbang keluar, dan akhirnya berhenti setelah menabrak dinding. Set. Warrior yang tidak bisa menahan nafas, pukulan ini membuatnya merasa tulangnya patah. Dia perlahan membuka matanya. Yang terlihat olehnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik. Wajahnya seperti piring perak, dan matanya berair, tetapi beraura dingin. Dia sepertinya bisa melihat tembus segalanya. Gaun hijau pucat itu panjang dan menyapu lantai. Pinggang ramping diikat oleh pita hijau muda, yang menunjukkan kerampingannya. Tentu saja, tatapannya tidak tertuju pada wanita itu saat ini, tetapi jatuh pada pria itu. Setelah melirik wajah pria itu, dia menarik pandangannya. Yelang, dia hanya seorang pengemis. Wanita itu melirik pria itu dengan ringan dan berkata pelan. Siapapun tidak boleh mendekati Nona Van dalam jarak setengah meter, ini pesan tuan muda. Kata pria itu. Apakah menurutmu aku akan tertarik pada seorang pengemis jelek? Wanita itu melirik ke arah pria bernama Wolf Ye, lalu menghampiri setengah kaki di depan warrior yang, mengulurkan tangannya, sarung pedang kuno di warrior yang melayang ke tangannya. Dia menatap sarung pedang kuno di tangannya sekian lama, wanita itu sedikit mengernyit. Setelah itu, dia menjentikkan dan pil putih terbang ke mulut warrior yang, berkata, meskipun pil ini tidak dapat memperbaiki meridian di tubuh kamu, itu sudah cukup untuk perbaiki tulang di tubuhmu. Keluarga Van kami kekurangan seorang penjaga kuda. Setelah kamu pulih dari cedera, kamu seharusnya cukup kompeten. Sambil berbicara, wanita itu berbalik dan pergi dengan sarung pedang kuno warrior yang, pria di sebelahnya melirik warrior yang tergeletak di tanah. Kilatan dingin melintas di matanya, tetapi ketika dia melihat alam warrior yang dan kondisi seluruh tubuhnya, dia ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Benar-benar tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan terhadap orang cacat. Kurang dari beberapa saat kemudian, dua pria datang ke sisi warrior yang, dan kemudian membawanya pergi. Meski sarung pedang kuno dibawa pergi oleh wanita itu, warrior yang tidak merasakan kesedihan apapun saat ini, karena setelah meminum obat wanita itu, dia terkejut menemukan bahwa tulang-tulang yang patah di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Meskipun kekuatannya tidak dapat dipulihkan untuk saat ini, dia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Tentu saja, masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, dan itu adalah mencari tahu di mana dia sekarang. Bersambung.